Krisis utang daerah di China memicu efek domino, dengan rasio utang Kabupaten Yunnan mencapai 991,01%. Setelah pengakuan publik dari otoritas Guizhou mengenai hutang yang tidak dapat dilunasi, beberapa kabupaten di Yunnan juga mengungkapkan kesulitan keuangan mereka, menandakan efek domino dari krisis hutang daerah di China. Menurut laporan terbaru oleh media China, Caixin, Kabupaten Yongping di Yunnan memiliki rasio hutang sebesar 991,01% dan rasio swasembada hanya 15,66% pada tahun 2021. Selain itu, menurut Anggaran Keuangan Daerah Yunnan tahun 2022, saldo hutang pemerintah daerah Kabupaten Yongping adalah 3,44 miliar yuan, dengan saldo hutang umum sebesar 620 juta yuan, dan saldo hutang khusus sebesar 2,82 miliar yuan. Pada tanggal 24 April Masising, Sekretaris Komite Partai Kota Tencong di Yunnan, mengungkapkan tekanan yang meningkat yang dihadapi oleh Departemen Keuangan dan Perpajakan saat ini, termasuk rendahnya kualitas pendapatan lokal, rendahnya tingkat swasembada keuangan, dan sumber daya keuangan sendiri yang hanya bisa mendukung pembayaran gaji dengan susah payah. Dia juga menekankan kesulitan dalam pencegahan dan pengendalian risiko karena skala utang yang besar, penurunan kekuatan keuangan pemerintah secara keseluruhan, dan rasio utang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tanggal 11 April, Pusat Penelitian Pembangunan Pemerintah Provinsi Guizhou memposting sebuah artikel di situs webnya yang menyatakan bahwa masalah utang telah menjadi isu penting dan mendesak bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah. Artikel dari Reuters pada tanggal 10 Maret menyatakan bahwa utang pemerintah daerah China telah melebihi 9 triliun dolar AS, dan terus meningkat. Banyak pemerintah daerah telah meminta bank untuk memperpanjang utang mereka untuk menunda waktu gagal bayar, mencari peluang kompensasi, atau berharap dapat menurunkan suku bunga pinjaman. Data dari Lembaga Peratingan Kredit Internasional Fitch Group menunjukkan bahwa jumlah obligasi luar negeri yang jatuh tempo tahun ini oleh platform pembiayaan pemerintah daerah China telah meningkat menjadi 790 miliar dolar AS, mencapai rekor tertinggi sejak 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Agensi Peratingan Kredit China, Leana Ratings Global, mengungkapkan bahwa utang luar negeri yang belum dibayar oleh kendaraan pembiayaan pemerintah daerah China, LGFP, mencapai 84,2 miliar dolar AS, dengan sekitar 84% jatuh tempo antara tahun ini dan 2025. Andrew Collier, Managing Director dari Orient Capital Research, mengatakan bahwa kendaraan pembiayaan pemerintah daerah telah menjadi lubang hitam dalam sistem keuangan China. Saya memperkirakan banyak dari mereka akan gagal atau disuntik dana ulang secara diam-diam oleh bank, sehingga meninggalkan beberapa bank pedesaan dan pemegang obligasi menghadapi risiko gagal bayar. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Wu Qiaxin, pendiri Forum Trend dan mantan eksekutif internet dan investasi, dia menunjukkan bahwa masalah utang daerah China dapat ditelusuri kembali ke pelaksanaan pajak nilai tambah pada tahun 1994, jauh sebelum krisis keuangan 2008. Setelah krisis keuangan global pecah pada tahun 2008, pemerintah China menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan moneter longgar, dan pada tahun 2010, meluncurkan rencana stimulus senilai hingga 4 triliun renminbi dengan tujuan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun alokasi dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi, dan rencana stimulus senilai 4 triliun renminbi hanya didanai sebesar 30% oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya sebesar 70% ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk memenuhi tekanan pencapaian tanpa pendapatan pajak yang cukup, para pejabat lokal menggunakan saluran informal untuk membiayai proyek-proyek mereka. Masalah utang daerah kemudian berkembang pesat seperti bola salju. Selain itu, pendapatan dari pengembangan lahan adalah sumber utama pembayaran utang pemerintah daerah, tetapi karena gelembung di pasar real estate, pemerintah daerah yang terlalu mengandalkan pendapatan dari lahan semakin sulit untuk menyelesaikan masalah utang mereka. Pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan kontraksi cepat dalam ekonomi pasar konsumen yang lebih lanjut mengurangi pendapatan pajak pemerintah daerah. Artikel tersebut menunjukkan bahwa masalah utang daerah China sudah menjadi penyakit kronis dan sekarang dengan ekonomi swasta yang berjuang dan pemerintah pusat yang melawan tren desentralisasi, kebijakan longgar dan tekanan inflasi akan muncul seperti mimpi buruk. Berbagai tanda menunjukkan bahwa masalah utang daerah China terus berkembang tanpa terkendali dan tetap menjadi bom waktu yang cukup kuat untuk menggulingkan rezim Partai Komunis.